Ini oknum dan ini musuh negara. Dan kami tidak akan membiarkan berkeliaran dengan simbol apapun di Kementerian Pertanian. Mau pengamat, mau apapun, kami beresin. 20 hari paling lambat itu mencapai 4 juta ton stok kita. Sekarang ini 3,4 juta ton, ini tertinggi selama stok kita selama 23 tahun. Ini tertinggi. Serapan beras kita sampai dengan April itu tertinggi selama 10 tahun, 1 dekade. Kemudian stok kita pecah rekor hari ini 3 juta ton dan ini tertinggi selama 20 tahun. Pengamat kritik yang konstruktif kita butuh. Kritik membangun kita sangat butuh. Karena sukses tidak bisa berjalan sendirian. Ini harus kolaborasi siapapun, termasuk pengamat. Dan saya berterima kasih kepada beberapa pengamat yang memberikan masukan pada pertanian. Contoh, mereka pengamat memberikan kritikan, tapi kami terima kasih. Kenapa? Kita kalau mau besar, mau kuat harus menerima kritikan, mau menerima terbuka menerima kritikan. Karena yang membuat kita sukses adalah, bagian dari sukses adalah yang memberikan kritikan dan seterusnya. Nah itu, mengkritik, memuji, dua-dua adalah berkontribusi membangun negara, khususnya sektor pangan. Clear ya? Mengkritik konstruktif. Tetapi yang kami maksud adalah ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu dan kami menganalisa yang kritikannya tidak, sebagian besar tidak konstruktif, bahkan kadang datanya salah. Nah, puncaknya adalah punya agenda. Di saat kami tidak menteri lagi, ikut proyek di pertanian, dan proyek itu sebagian hasilnya fiktif dan tidak digunakan. Kami sudah investigasi, kami serahkan ke penegak hukum. Menurut kacamata saya, bukan hukum ya, kami lihat itu merugikan negara. Karena ada kalimat, nah jangan dipelintir, ada kalimat bahwa kok pengamat musuh negara. Yang musuh negara, saya tanya Anda, nah yang bertanya, kalau korupsi musuh negara enggak? Ini oknum dan ini musuh negara. Dan kami tidak akan membiarkan berkeliaran dengan simbol apapun di Kementerian Pertanian. Mau pengamat, mau apapun, kami beresin. Nggak boleh kami tinggal diam. Itu yang saya maksud. Bukan karena mengamatnya. Kalau ada pengamat pertanian, nah ini menarik. Tolong ditulis juga. Ada seorang profesor memberi masukan, Pak Mentan ada yang minta fee di kantornya. Aku lacak, aku pecat. Sekarang tersangka. Dan Anda boleh cek sendiri. Aku sudah tanda tangan pemecatannya dan tersangka. Sudah tersangka sudah. Siap, sudah. Itu. Jadi terima kasih kalau ada yang memberi masukan. Ada juga pejabat sampaikan ke saya bahwa Pak Menteri ada pegawai Kementerian Pertanian meminta fee. Aku pecat juga. Sudah saya tangkap. Jadi jangan karena dia pengamat enggak kebal hukum, enggak boleh dong. Siapapun masuk di pertanian di wewenang kami berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Karena dia anakku, anak kandung, harus saya pecat. Apalagi pengamat masuk bermain-main mau korupsi di pertanian, aku beresin. Clear? Kerugian negara, saya sebut boleh? Mau 5 miliar. Sudah ada banyak melobi saya. Ada banyak melobi. Yang jelas polis dan aku tetap menjawabkan. Itu potensi kerugian 5 miliar. Dan tidak digunakan di barang. Pengadaan itu tidak digunakan dan itu pun sebagian tanda tangan fiktif. Palsu tanda tangan. Dan ini yang mengkritik dari dulu pertanian. Saya katakan ini musuh negara. Itu atas nama rakyat, bukan atas nama menteri. Enggak, aku membela rakyat kecil. Kalau memang harus ada resikonya, aku yang terima. Tapi kami sudah siap segala sesuatunya resikonya demi rakyat Indonesia, demi petani Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Alhamdulillah kami dipanggil Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan pangan kita per hari ini. Saat ini stok kita hampir 3,4 juta ton. Malam
itu diperkirakan sudah mencapai 3,4 juta ton. Dan kalau ini tidak ada kendala ke depan, 20 hari paling lambat itu mencapai 4 juta ton stok kita. Sekarang ini 3,4 juta ton, ini tertinggi selama stok kita selama 23 tahun. Ini tertinggi. Kemudian serapan kita di bulan April, 1 bulan, itu alhamdulillah 1 juta ton per hari ini. Biasanya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, serapan beras kita hanya rata-rata 1,2 juta ton. Alhamdulillah sampai hari ini Januari sampai dengan April itu mencapai 1,7 juta ton. Saya ulangi, Januari sampai April serapan beras kita 1,7 juta ton. 5 tahun terakhir serapan beras kita 1,2 juta ton. Kemudian bulan Mei adalah puncak panen jagung. Kelihatan produksi jagung kita cukup baik, sehingga kita harus persiapan serap ke depan. Kemudian ada yang menarik, sesuai data USDA, United States Department of Agriculture, bahwa produksi kita diprediksi, ini dari Amerika, itu 34,6 juta ton. Dari 30 juta ton berarti ada kenaikan yang luar biasa. Sesuai data mereka, sesuai data BPS juga, produksi kita tertinggi selama 7 tahun terakhir. Ini kabar menggembirakan. Semua data ini adalah data dari BPS, kemudian data real time dari Bulog. Tidak ada data dari pertanian. Karena kita harus mempercayakan kepada BPS. Terima kasih. Satu aja ya. Gini, tadi sempat ditanyakan Bapak Presiden, kami sudah sepakat dengan Menteri PU, itu sudah mengidentifikasi seluruh lahan di Indonesia yang butuh rehabilitasi irigasi 2 juta hektar seluruh Indonesia. Kami sudah sepakat dan insya Allah dikerjakan tahun ini. Yang kedua, tadi masalah gudang, sebenarnya bukan masalah sih. Ini berita gembira karena gudang Bulog tidak cukup sehingga sudah menyewa sampai hari ini 1,1 juta ton kapasitas. Jadi bukan masalah, keberuntungan. Jadi pertanyaannya dibalik. Katanya ada keberuntungan karena gudang penuh, berarti produksi tinggi. Terima kasih ya. Satu aja, TV One. Satu aja. Ya, premium ini kan beras medium yang kita produksi. Beras medium, ya kalau premium itu memang didesain itu khusus kalangan menengah ke atas. Yang kita serap ini adalah beras medium yang 3,4 juta ton. Itu beras medium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tanam serempak seluruh Indonesia yang dihadiri kurang lebih 160 kabupaten. Ada gubernur 8, 3 wakil gubernur. Selebihnya adalah bupati dan wakil bupati. Kemudian target kita tanam bulan ini 1,3 juta hektar bulan ini. Insya Allah produksinya
kita target 7,5 juta ton. Kalau menjadi beras itu 3,5 sampai 4 juta ton, di mana kebutuhan per bulan hanya 2,5 juta ton. Khusus untuk Sumatera Selatan ini, tahun lalu produksinya 2,9 juta ton. Tahun ini insya Allah berani memasang target, mudah-mudahan bisa tercapai, itu 3,7 juta ton. Tapi yang menggembirakan adalah serapan beras kita sampai dengan April itu tertinggi selama 10 tahun, 1 dekade. Kemudian stok kita pecah rekor hari ini 3 juta ton, dan ini tertinggi selama 20 tahun. Bahkan di atas 20 tahun. Tapi data yang kami terima, yang kami dapatkan adalah 20 tahun tertinggi. Selama 20 tahun stok gudang 3 juta ton lebih. Juga jagung demikian, produksi jagung kita cukup tinggi. Insya Allah dengan tanam serempak hari ini, kami yakin produksi ke depan lebih tinggi.